Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dewi Sartika Buruginting Eskom Mkom yang merupakan dosen pengampu pada mata kuliah penambangan data di program studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Video saya kali ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi yang disebut juga PDD UKT-PT. Adapun mata kuliah penambangan data yang saya tempuh ini merupakan mata kuliah pada semester 6 dengan bobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah penambangan data membahas mengenai konsep data mining, pemrosesan awal data, pemodelan serta pengklasifikasian data mining. Konsep data mining meliputi pengertian data mining, peran data mining dalam berbagi ilmu, jenis set data, dan ukuran kemiripan dan ketidakmiripan data. Pada pemrosesan awal dipelajari mengenai agregasi, penyantelan serta binarisasi dan diskretisasi. Pemrosesan awal data juga mempelajari mengenai pengurangan dimensi data. Untuk pemodelan dipelajari mengenai metode regresi. Pada metode klasifikasi dipelajari metode-metode seperti neural network, analisis cluster, classification regression tree, metode C45, quest, nearest neighbor classifier, naive Bayes classifier, Fujii-K nearest neighbor, Fujii-K nearest neighbor in every class, support vector machine atau sering disebut SVM, dan support vector regression. Adapun capaian mata kuliah penambangan data ini, capaian pembelajarannya adalah mampu menganalisa solusi computing pada proyek bidang informatika, mampu menganalisa solusi computing dengan menerapkan atau mempertimbangkan wawasan ilmu transdisiplin pada satu proyek pada bidang informatika ataupun ilmu komputer. Kemudian mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam mendesain aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kemudian mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer ataupun informatika dalam mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform, mampu menganalisis dan mendesain kebutuhan computing dengan benar, dan mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis. Materi pembelajaran yang akan diajarkan itu adalah mahasiswa mampu memahami definisi KDD, data mining, dan konsep data pre-processing, data warehouse, indexing, searching, OLAP, dan reduksi. Kemudian mahasiswa mampu memahami kebutuhan dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan data mining dan teknik-teknik database, penerapan data mining, dan tools yang digunakan. Kemudian mahasiswa mampu memecahkan kasus data mining yang ada pada dunia bisnis ataupun industri. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan contoh dari classification, association, sequential atau temporal pattern, dan clustering atau segmentation. Mahasiswa juga mampu memahami komponen dari sistem data mining dan model data. Mahasiswa mampu menganalisa solusi H271 computing pada proyek bidang informatika ataupun ilmu komputer. Mahasiswa juga mampu menganalisis dengan metode neural network, classification regression tree atau CRT, dan C45. Mahasiswa mampu menganalisis dengan metode quest, K-nearest neighbor atau KNN, dan Fujii-K nearest neighbor atau FKNN, Fujii-K nearest neighbor in every class atau FKNNC. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis metode naive Bayes, DB-Scan, dan support vector machine atau SVM. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan tools, piranti lunak, dan aplikasi yang digunakan dalam data mining dan tren data mining saat ini, yaitu image mining dan web mining.
Adapun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah penambangan data ini, presensi itu 10%, tugas 15%, kuis 15%, ujian tengah semester atau UTS itu 30%, dan ujian akhir semester atau UAS itu 30%. Metode pembelajaran yang dilakukan itu ada 3, ceramah untuk memaparkan materi penambangan data kepada mahasiswa, kemudian diskusi untuk melakukan pendalaman materi, dan praktikum untuk implementasi dari materi yang telah diberikan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam membentuk dataset. Kemudian mahasiswa akan ditempa juga untuk soft skill-nya, teamwork-nya dalam membangun project di tugas akhir. Baiklah, berikut ini video pembelajaran mata kuliah penambangan data yang dilakukan di dalam kelas. Oke, selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Jadi kita akan mulai pembelajaran kita pada pertemuan yang ke berapa ini? 14 ya, pertemuan terakhir. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita mau berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Jadi seperti sebelumnya, mungkin Ibu pernah bilang kalau dalam pembelajaran data mining ataupun penambangan data itu ada 4 metode, ya, 4 metode. Yang pertama itu apa kemarin? Apa? Klasifikasi, ada prediksi, ada clustering, dan yang terakhir ada asosiasi. Nah, kalau dia di klasifikasi, kemarin kita bercerita soal algoritma K-means, ya. Walaupun banyak algoritma lain yang harus kalian pelajari. Kemudian di metode prediksi sebenarnya ada kayak regression linear, itu juga bisa kalian explore. Kemudian di clustering itu ada algoritma apa kemarin? Clustering apa? K-means. Oh, berarti klasifikasi decision tree kemarin ya, decision tree dan F-bias. Oke. Dan yang terakhir ini adalah metode asosiasi. Nah, kalau metode asosiasi itu ada banyak juga algoritmanya, tapi yang mau kita pelajari hari ini adalah algoritma a priori. Ya, algoritma lainnya apa? Ada FP-Dot dan juga ada EQUAD. Untuk data mining, secara keseluruhan ini beberapa lah, ada buku referensinya, ya. Ini yang edisi ketiga yang ini bagus sebenarnya. Nanti boleh di searching, kayaknya di e-booknya juga sudah ada. Oke? Yang ini English version. Nah, kemudian ini dia adalah association rules. Nah, ini judul awal kita belajar metode asosiasi. Metode asosiasi itu ujungnya, goalsnya itu nantinya adalah rules, aturan yang dibentuk. Makanya dia association rules. Ya. Apa itu association rules? Boleh dilihat, merupakan proses mendeteksi kumpulan atribut-atribut yang muncul bersamaan dalam frekuensi yang sering. Jadi nanti dalam association rules ini, sebelum dia membentuk rules, ada yang namanya item. Jadi item-item ini akan diolah oleh algoritmanya nanti, sehingga dia akan dicek setiap item itu berapa kali kemunculannya. Itulah namanya frekuensinya, ya, kemunculannya berapa frekuensi. Nah, ini ada contohnya. Contohnya ini inilah goals akhirnya, rules dari association rules tadi, goal akhirnya. 90% orang yang berbelanja di suatu supermarket yang membeli roti juga membeli selai. Jadi sebenarnya kesannya informasinya sepele kan. Contohnya memang kalau di association rules ini,
kasusnya itu MBA, Market Basket Analysis. Memang condongnya itu, seringnya itu. Tapi apa boleh nggak dengan kasus lain? Boleh, asal struktur algoritmanya masih tepat, ya. Nah, kalau misalnya dalam sebuah supermarket, kan penjualan, di sana ada banyak transaksi, ada banyak item, kan? Nah, kemudian nanti itu yang akan diolah sama algoritmanya, ya. Misalnya kita ambil data penjualan atau transaksi dari sebuah supermarket dalam waktu 1 bulan, kan? 1 bulan, misalnya 1 bulan tahun lalu yang ketika di eventnya season gitu, ataupun ketika lebaran, ataupun ketika misalnya tahun baru dan yang lainnya, ya. Nah, ketika ditarik data itu yang diolah. Kalau diolah dengan algoritma, dengan assumption rules, dengan algoritma yang banyak jenisnya tadi, ujungnya akan bisa menghasilkan misalnya ya, ketika customer itu membeli tepung sekian persen, misal 82%, dia juga akan membeli mentega, misalnya. Ya kan, itu di zaman itu di posisi eventnya mau lebaran, misalnya di puasa. Artinya apa? Pembelajaran atau informasi penting untuk next year, untuk peak season di next year ketika bulan puasa, membuat stok tepung dengan stok mentega, ya kan? Itu kan informasi penting ya dalam satu supermarket. Selain stoknya, apalagi peletakan pada apa namanya itu? Ada istilahnya apa namanya? Etalase, iya. Saya bilang rak-rak ya, etalase. Nah, jadi itu peletakannya itu nggak sembarangan. Jangan sampai udah dikasih informasi yang penting, udah diolah dengan baik, data yang tadinya menumpuk itu aja, tepungnya diletak di sini, menteganya diletak di rak belakang, ya kan? Ditambah lagi ada katanya kalau dunia marketing, si etalase itu, kalau yang barang yang mau kita apa ya istilahnya highlight gitulah, itu letakkanlah sejajar dengan mata, catchy. Itu strategi marketingnya katanya. Jadi kalau udah tahu seperti itu, ya tepung dengan si gula letakkanlah posisi setara dengan mata, ya. Tapi yang menurut tinggi orang yang rata-rata, oke? Jangan biarkan customer itu melihat ke bawah dan melihat ke atas sampai manjat-manjat. Nah, itulah dia kalau gambaran sedikit mengenai metode asosiasi ini. Nah, kita langsung masuk ke salah satu algoritmanya, yaitu a priori. A priori ini sudah lama, tapi masih tetap bisa dipakai, ya. Dipakai untuk latihan, untuk apa ya? Ya memang untuk penelitian, oke boleh. Tapi kalau yang sekarang, saya sarankan ketika kalian penelitian, lihat dulu research gate sebelumnya apa, sejauh mana a priori sudah berproses, ya sejauh mana. Kalau kemarin a priori sudah memproses data seperti ini, nah kedepannya apa? Bukan berarti a priori nggak boleh dipakai, bukan ya, boleh, tapi tentunya ada pengembangan. Ini shortcut dari a priori, nanti ini bisa dicoba. Nah, ini ada ilustrasi dari algoritma a priori itu sendiri. Kita lihat dari tabel yang paling kiri sana atas. Di situ ada itu termasuk database-nya, ya. Transaksi pada sebuah supermarket lah bilang. Nah, apa itu yang 10, 20, 30, 40 itu kayak transaksi yang berapa gitu, ya. Kalau misalnya dalam supermarket, super ya, bukan yang superstore itu kan ada superstore ya. Kalau superstore itu kan dia dari barang-barang pokok, beras, ikan, bahkan yang udang yang basah gitu, ada sampai ke kebutuhan drugstore, kebutuhan fashion, ada kan? Artinya pasti customernya, pengunjungnya itu banyak karena kebutuhannya barang-barang alamnya banyak di situ. Oke? Dalam satu hari itu bisa saja sebuah superstore itu menghasilkan berapa ya? Ratusan maybe customer itu bisa. Ini diambil contoh transaksi yang ke-10, 20, 30, dan 40. Ini contoh, ya. Nah, pada transaksi yang ke-10
dijual atau dibeli oleh customer pada saat itu adalah ACD. Jadi ACD ini itu itemnya. Item itu apa? Barang-barang yang ada di supermarket tersebut, superstore tersebut. Ya anggaplah itu A ayam, C apa? Apa? Cicak, ya. C apalah ya kan, D apalagi, pokoknya itu barang lah ya kan. Nah, baru transaksi yang ke-20 itu yang terbeli itu B, C, E. Yang ke-30 A, B, C, E, dan yang ke-40 ada 2 item B dan E. Oke, kalau sudah ada data transaksinya, ini kan kalau di apa ya, mau supermarket, mau superstore, pasti kan ada head office-nya ya. Di head office itu pasti kalau yang udah gede gitu perusahaannya, dia udah by system, data itu tersistem, enak, tinggal tarik gitu. Tapi gimana kalau misalnya dia yang masih nggak ngerekap gitu, pakai yang struk yang banyak tebel itu, disitulah pusingnya mindahkannya kan, membuat datasetnya. Oke, ini yang pertama sudah ada nih datanya. Lalu apa yang mau dilakukan? Kalau dalam a priori itu kita harus ingat beberapa tahap dan beberapa istilah. Yang pertama tadi ada istilah item set, ya kan? Item set tadi itu kayak produknya ya. Kemudian ada istilah nanti K item set. Nah, K ini apa? Berapa kali nanti item-item itu dipasangkan? Kalau dia satu item set, berarti dia satu saja produknya. Tapi kalau dia 2 item set, berarti ada 2 produk yang dipasangkan. Misalnya ACD, BCE, berarti ada bisa KB, bisa AE, gitu contohnya ya. Ini pasangan produknya. Lalu nanti ada istilah nilai minimum, nilai support. Ada yang bilang support. Nah ini apa? Ini kayak seberapa banyak dia berulang, seberapa banyak item itu ataukah item itu berulang. Oke, frekuensinya. Kemudian ada minimum nilai minimum confidence. Jadi kalau dibilang minimum ini syaratnya berapa paling minimal yang kita ambil tanya. Kemudian yang confidence ini kayak nilai kepercayaan. Yang di ujung tadi, di ujung tadi kalau seseorang customer itu membeli gula misalnya, maka 80% dia akan membeli teh misalnya. 80% itulah nilai confidence, nilai kepercayaan, nilai keyakinan, bisa dibilang kayak akurasinya. Oke? Kalau udah 80%, udah yakin kan? Yakin kita mau menyusun itu atau menaikkan stoknya. Kalau dia 80%. Nah, inilah beberapa. Mungkin nanti ada ketemu lagi yang lain istilah-istilah. Kalau tadi datanya sudah ada, berikutnya adalah tahap pertamanya kita bentuk K item set. Berapa K berapa? Untuk yang pertama. K item set ini berapa? Yang pertama satu dulu ya, dimulai dari 1. Artinya apa? Item-item itu satu-satu dulu. Ya, itu dia. Item set A, B, C, D, E, ya kan? Dari tabel riwayat transaksi yang tadi nggak ada kan di setiap 4 transaksi ini nggak ada yang sendiri kan? Itemnya nggak ada yang beli sendiri di customernya, kan? Nggak ada yang beli satu barang maksudnya. Nah, jadi ini semua diuraikan. Satu item set itu diuraikan berapa jenis jadinya gitu. Ada A, B, C, D, E. Oke? Kemudian sampingnya itu nilai supportnya. Nah, A itu berapa kali muncul di 4 data transaksi? Ya, makanya tulisannya 2 di situ. Yang B itu ada berapa kali? Di transaksi berapa? Transaksi kedua, ketiga, dan keempat ya. Artinya ada 3, makanya di situ ada 3. Begitu juga ke bawahnya, ya C, D, dan E, ya ada nilai support. Kemudian kalau sudah terbentuk
satu item set, berikutnya apa yang dilakukan? Hilangkan item set yang tidak mencapai nilai minimum support. Ya, seharusnya di awal ada diketahui nilai minimum support. Misal situ berapa dibuatnya? Apa ya? 2 ya berarti ya. Berarti ini besar sama dengan 2. Berarti yang 2 ikut. Oke, jadi yang 2 ke bawah semua dihapus. Yang dia berulang di bawah 2. Nah, kalau dilihat berarti yang mana? Item yang mana yang hilang? Yang D, ya kan? Karena dia cuma muncul sekali dalam 4 transaksi itu. Tinggallah A, B, C, dan E, ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, minimum support ini biasanya kita investasi di awal sama nilai confidence, ya. Tapi yang kayak saya bilang tadi, ada pengembangan a priori, boleh saja lakukan misalnya dengan metode lain untuk menemukan berapa sih nilai minimum support sama nilai minimum confidence itu yang bisa mengoptimalkan si a priori. Nanti baca jurnal-jurnal ini kayaknya sudah ada, tapi mungkin kan masih bisa dibuat, masih bisa mungkin dengan metode lain atau dengan cara lain, ya. Itu sebuah penelitian juga. Nah, kemudian sudah sampai di tadi satu item set yang sudah direduksi, dikurangi yang nilainya di bawah standar minimum support. Kalau sudah terbentuk seperti ini yang 4 itu item set, yang satu item set, berikutnya adalah membentuk 2 item set. Kayak konsep peluang kan, 2 item setnya pasang-pasangkan barang-barang itu. Ini karena datanya segini, kesannya gampang. Tapi kalau real penelitian dengan data yang gede, namanya data mining kan, menambang data, nggak segampang ini. Apalagi memasang-masangkannya itu, ya. Jadi kalau dipasangkan ini ada AB, AC, AE, BC, BE sama CE terakhir. Kalau sudah sampai di 2 item set, kemudian apa? Kemudian hitung lagi nilai support dari 2 item set. Tadi 1 item set udah dihitung nilai supportnya, udah dicek mana yang di bawah minimum nilai support, dibuang, udah. Baru bentuk 2 item set, ya kan? Beriterasi, ya kan? Iterasi kedua udah dibentuk. Habis itu lihat nilai support dari 2 item set. Nah, AB berapa kali muncul pasangan A dan B di transaksi itu? Di transaksi berapa? 3 ya? Oke. Kalau AC? Ya, transaksi pertama dan ketiga. Nah, inilah muncul, udah muncul semua nilai supportnya. Kita lihat lagi langkah berikutnya apa? Mana sih yang tidak mencapai nilai minimum support? AB dengan AE. Nah, maka AB dengan AE itu dibuang, dieliminasi, tinggallah 4. Ini dia, tinggallah 4, dan ini itu adalah 2 item set, ya. Kemudian apakah berhenti di situ? Masih bisa dipasangkan ketiga? Masih lanjut karena dia masih bisa dipasangkan, oke? Maka dia naik ke 3 item set, ya, 3 item set. Kalau dilihat-lihat, apa aja sebenarnya item set 3 itu? Apa aja, Dek? BCD. Ada lagi? ACE ya, seharusnya kan? ACE, terus lihat dari sini. ABC. Terus oke. A, B, E ada berapa kali muncul di transaksi? 1. ABC juga ya. ACE
sini. Kalau mau dibuat boleh, tapi kan habis sudah muncul itu dieliminasi lagi. Tinggal si BCE yang layak untuk berikutnya. Dari BCE mungkin nggak untuk naik ke 4 item set? Mungkin nggak? Enggak kan? Karena nggak ada yang mau dipesan. Kalau itemnya 3, gimana mau ke 4 item set? Kecuali kalau tadi kan ada BCE, kalau tadi ACE misalnya kan, nah misalnya ACE dari 2, maka bisa jadi 4 item set A, B, C, E, tapi kan nggak ada, ya. Artinya stop sampai di 3 item set, 3 item set dengan nilai support 2, ya. Nah dari sini apakah sudah selesai untuk item setnya? Udah. Tapi untuk seterusnya masih ada. Apa itu? Menghitung nilai confidence-nya. Itu yang nanti goals-nya membentuk rules-nya. Ya ini kan masih ilustrasinya ya, algoritma dari a priori. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Ya. Itu produknya apa aja? A itu apa deh? B, C, D, bir. E ada? Ada 5 item. Ya, ada 5 item. Ada 5 item dengan ada 4 transaksi. Ya. Transaksi pertama, customer-nya membeli kopi, gula, bir berbarengan. Transaksi kedua, customer beli teh, gula, dan roti berbarengan. Transaksi ketiga, customer-nya beli kopi, teh, gula, roti, ada 4 item dibelinya. Kemudian yang keempat, teh dengan roti. Ya, dalam scope-nya itu ada 2. Nah, kemudian itu dibilangnya minimal nilai supportnya adalah 50%. Berarti diketahui di awal ya, bahwa nilai minimum supportnya 50%. Nanti ada lagi nilai minimum confidence. Saya hitung dulu, jadi ada lagi. Berarti tadi kalau datanya udah ada, datanya sudah ada. Langkah pertama apa tadi? Menentukan satu item set, ya. Menentukan satu item set dan nilai supportnya. Satu item set dan nilai supportnya. Berarti anggaplah ini satu item set. Satu orang membuat satu item set dan nilai supportnya. Dari sini nampak kan nanti kan berapa nilai supportnya? Ya? Pakai persen. Karena dia nilai minimumnya udah. Kalaupun nanti mau angka dulu baru persen bisa. Karena kan dapat ya nanti persennya langsung. Judulnya 4 transaksi doang. Ya? Iya, sebenarnya pakai persen. Iya, langsung kopi.
kan tadi satu item set itu kan pasangannya satu aja, satu item. Jadi itemnya dalam 4 transaksi itu ada 5 item, kopi, teh, gula, bir, dan roti. Karena soal di awalnya nilai minimum supportnya udah persen, makanya dia buat di sini persen. Kalau mau angka gimana nih? Gak apa-apa juga kalau misalnya mau angka dulu. Berapa tadi kopi? 2 kali ya? Nah, nanti yang lupa dipersenkan sampingnya. Dari mana 50% dia 2 kali muncul? Dari mana? Karena transaksinya ada 4, ya kan? Jadi dia kalau 2 kali muncul di dalam 2 transaksi berarti dia 50%. Oke? Udah dicek? Yang lain apa cek? Udah benar? Kopi berapa kali muncul? 2. Teh? 3. Gula? 3. Bir? 1. Roti? 3. Boleh 3 ya? Oke. Kalau sudah seperti itu, ini saya nggak mau masukkan tulisannya. Kalau sudah satu item set, udah ada nilai supportnya, apa yang dilakukan berikutnya? Buang di bawah 50. Mana yang dibuang? Bir. Bagusnya itu buang di awal. Walaupun nggak dibuang di awal nanti nggak berefek ya, maksudnya. Tapi di akhir terbuang juga. Tapi di awal lebih bagusnya supaya nantinya nggak silap kita nengoknya. Ya, tengok di contohnya ini kayaknya nggak dibuang. Tapi di akhir terbuang sendiri. Oke, kita lanjut dulu nih kan. Langkah 1 tadi ini yang dikerjakan teman kalian tadi. Oke, sesuai? Oke. Langkah 2, mencari kandidat item set untuk 2 item set. Berarti kalau itu dipasang-pasangkan kan? Jadinya ini A, B, A, C, A, D, A, E, B, C, B, D, B, E, C, D, C, E, D, E. Dah. Setelah itu dihitung lagi nilai supportnya. Tapi dia kasih di sini hapus yang tidak ada dalam item set. Kan artinya yang tidak pernah ada dalam transaksi dipasangkan, tapi sebenarnya itu nggak ada, kayak bir sama gula ada nggak berpasangan? Enggak kan? Tapi kan kalau dalam ini namanya peluru dia akan ada kan? Oke? Nah ini yang saya bilang tadi masih ikutkannya yang si D itu, iya kan? Bir tadi kan? Bisa. Tapi kalau menurut saya di awal itu mendingan untuk efisiensi pekerjaan supaya nggak terlalu banyak makin panjang kan? Iya kan? Tengok yang berbau D, ujungnya hilang kan? Ngapain capek-capek buat panjang begini? Oke? Nah, pokoknya ini aja. Buat ada data satu item set, dia item set mulai dari satu item set, kemudian apa? Nilai support, kemudian buang yang di bawah minimum nilai support, kemudian masih bisa kan iterasi kedua, kalau masih bisa lanjut 2 item set, gitu lagi seterusnya sampai mentok. Sudah? Nah, berarti tinggallah yang ini, ya kan? Oh belum ya, ini belum ya, ini masih 1 ya. Berarti lanjutlah ke 2 item set. Apa pesanan pertama itu? AC itu apa? Kopi gula ya. Kemudian yang kedua BC berarti teh gula. Yang ketiga BE teh roti. Yang keempat CE gula roti. Oke, kopi gula. Kembali kita balik ke data ya. Kopi gula berapa kali muncul? Ini bukan ini. Ini. Kopi gula berapa kali muncul? 2. Transaksi berapa? 1,3. Teh gula? 2 per 3. Ada 2, tapi ada di 2 dan 3.
berarti 50%. Teh roti 3. nomor 4 berapa itu? 2, 3, 4. Gula roti 2. itu berapa? 2, 3 ya? Oke, 2 item set. Kalau sudah 2 item set, nilai supportnya juga sudah. Apa yang berikutnya kita lakukan? Lihat minimum nilai supportnya kan? Oke, jadi ini tadi udah di ini ya. Oke, bagusnya udah di X50. Berarti ke 3 item set. Masih bisa kan sampai 3 item set? Masih bisa. Kalau di sini 3 item setnya berarti ini, ya kan? ABC, ABE, BCE. Sebenarnya kalau dipasangkan di langkah 5 itu ada beberapa. Cuma kan kalau kayak ACE di transaksi tadi ACE ada enggak? Lihat ya, kan ya. ACE mana ini? Ada? Ada satu. Cuman karena satu di berapa persen? 5 itu ya. Jadi makanya dia nggak dianggap gitu ya. Oke, jadi yang ABC, AB tambah tulis ACE ya seharusnya ya 25 BCE. Jadi yang bisa memenuhi syarat minimum support itu BCE, ya kan? BCE itu apa? Gula sama roti. Nah, berarti udah sampai di 3 item set BCE. BCE itu yang penting dulu ya. BCE, gula dan roti. Berapa tuh nilai support itu BCE? 2 kali muncul ya, 50%. Nah, berarti ini kita hapus dulu. Satu ini, iya, oke deh. Berarti apakah masih mungkin tumpah item set? Enggak ya. Berarti selesai 3 item set. 1 item set ada kopi, teh, gula, roti diambil, biar kita coret. 2 item set kopi, gula, teh, roti sama gula roti. Di 3 item set teh, gula, roti. Inilah yang akan kita buat rulesnya. Dek, naikkan sini dulu deh layarnya. Oke, saya naikkan layarnya. Yuk. Kita lanjut mau menghitung nilai confidence ya, yang berikutnya nilai confidence. Bisa? Dikit aja, sampai terus sini. Udah naik? Oke? Oke. Berarti apa aja kita sekarang mau bentuk rumusnya ya? Nilai confidence. Yang pertama itu kopi dia beli ya, kita ini dia kopi. Kemudian enggak, kita mulai dari 2 pasangan. Kopi, gula ya. Kemudian teh, gula, gula, roti. Yang ketiga apa ini? Teh, gula, roti ya. Oke. Jadi ini dia terakhir ya. Ini diambil dari mana? Ini yang akan membentuk rulesnya. Ini diambil dari
sequence tadi 1, 2, dan 3 ya, sampai 3 iterasi karena nggak bisa lagi 4 ya. Kalau bisa 4 items itu lanjut. Oke. Nah, ada rumus confidence itu jumlah transaksi A dan B, A bersamaan dengan B dibagi jumlah transaksi A ya, ini confidence. Kita hitung, berarti kalau gini ini AB berarti kopi gula, jumlah transaksi kopi gula, atau bisa dibilang nilai support kopi gula atau frekuensi kemunculan kopi gula dibagi dengan A, kopi aja. Berarti kopi gula berapa? 50% dibagi kopi. Oke. Kemudian teh gula. Berarti teh gula per teh gula berapa? Dibagi 5%. Teh roti ya dibagi gula roti dibagi roti. Nah, ini berarti teh gula roti tiga kan? Teh gula roti berapa? 50% dibagi teh gula 50%. Berarti ini 100%. Ini berapa? 66,67%. Yang ini 100%, 66,67%, 100%. Artinya inilah nilai kepercayaan tadi. Kalau seorang customer, bukan kalau sih, karena memang ini berdasarkan data yang sudah ada, sudah terjadi peristiwanya, iya kan? Jadi ketika ketika peristiwa itu dan menurut data itu, customer yang membeli kopi dia akan membeli gula itu 100%. Ketika customer beli kopi 100% dia akan beli gula. Ya. Jadi bisa berubah, bisa di next apa waktu atau event bisa beda. Pokoknya data pada waktu itu pola pembelanjaan customer ya ini. Gitu. Kita kan by apa ya, based on data gitu, ya kan? Untuk data berikutnya bisa berubah, bisa juga gitu, ya. Teh gula, customer yang pada saat data itu peristiwa itu, ketika dia beli teh 66,67% dia akan membeli gula. Itulah berikutnya yang ketiga. Ketika customer beli teh dan gula, dia beli dua item, teh dan gula 100% dia juga pasti beli roti. Kan? Jadi ini adalah nilai confidence-nya. Kalau udah yang begini-gini tingginya, kayaknya nggak akan ada keraguan ya untuk mau stoknya dinaikin, mau pemajangannya dideketin, atau mau buat promo. Kan sering kan di market kecil buat promo sekaligus kalau ambil item yang 3 itu gitu. Bisa. Jadi inilah masuknya informasi yang mahal tadi adik-adik. Kalau nggak kan data-data transaksi itu, yang pembelanjaan itu, kalau nggak diopen ini jadi sampah, ya kan? Hanya saja diolah ternyata ada informasi yang sangat berharga. Walaupun untuk tindakan-tindakan dari informasi ini, sini kembali kepada si manajer, dia mau buat apa terhadap informasi ini, iya kan? Kita hanya sebagai penambang data, pengolah data. Arti apa? Arti penambangan data apa kemarin? Menambang data, menggali data untuk diolah dengan algoritmanya supaya menghasilkan informasi yang penting, yang berharga, yang mahal. Oke. Nah, ini untuk yang a priori. Untuk algoritma lain ada iklan, ada apa lagi? FB growth ya, FB growth ada. Nanti boleh di searching, mungkin ada juga algoritma lain. Nah, itu yang jadi tugas di rumah. Dalami lagi dulu a priori, dibongkar lagi dengan kasus lain.
Kemudian nanti bisa lagi baca-baca paper atau jurnal tentang pengembangan a priori, dan berikutnya juga tentang FP growth ataupun ECLAT atau algoritma lainnya. Oke? Ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Tadi kan Ibu udah jelasin bahwa di penambangan data ini kan data yang dikelola itu banyak, Bu. Apalagi kalau misalnya di suatu supermarket itu data yang dikelola nggak cuma 2, 3 atau 4 yang kayak tadi kan, Bu. Oke. Nah, apakah di algoritma a priori ini sendiri sanggup menampung data yang begitu banyak atau akan terjadi overload nanti ya, Bu, jika data tersebut yang dikelola sangat banyak gitu. Too much. Ya, too much gitu. Saya aja lihat tadi, Bu, di algoritma ini kan menyatukan barang ini dengan ini baru dihitung aja presentasinya. Iya. Nah, itu apa nggak membebankan secara perhitungan itu sendiri? Oke, thank you. Pertanyaannya bagus ya. Nah, inilah penambangan data. Makanya algoritma penambangan data. Dari awal penambangan data itu ya berbicara data yang gede seharusnya. Makanya ketika kalian latihan kan, Bu nggak izinkan dengan data yang kecil banget maksudnya kan. Kalau algoritma itu dia bisa, namanya udah ada susunannya, algoritmanya, tahap-tahapannya. Itu nggak mempengaruhi. Mau dia sedikit, mau dia sedang, mau dia banyak, mau dia too much, semua bisa diolah. Hanya kalau datanya sedikit, yang akan dipengaruhi adalah hasilnya, kayak akurasinya. Mana lebih tinggi persentase akurasinya? Atau mesin pun belajar kan? Yang sedikit dia olah datanya, yang sedang atau yang besar. Dia kan mau pelajari pola ini, pola data ini. Pasti yang besar kan? Gak mungkin kan satu algoritma kasus datanya itu saya ambil cuma yang ini aja nih. Apa ini? Kelas data mining Kombi yang cuma yang beberapa orang ini ada. Kemudian saya pakai misalnya algoritma prediksi, misalnya itu memprediksi mahasiswa yang dapat nilai A di penambangan data misalnya. Lalu karena saya mengolah satu algoritma prediksi itu hanya ini sampelnya Kombi, padahal mengambil penambangan data itu ada berapa kelas? Ada beberapa kan? Lalu hasilnya keluar adalah hasil prediksinya rata yang ngambil penambangan data itu tak lulus, nggak ada nilai A. Itu kan berarti SEC. Oke. Itu akan sangat berbeda ketika ini sampel datanya, ketika gabung dengan kom A, ketika gabung sama kom C, betul kan? Karena dia belajar, kebetulan terhadap pula yang dipelajari mesinnya di algoritmanya. Tapi apakah dia bisa mengolah? Bisa. Kalau ketika ini cuma 2 ini dia bisa olah? Bisa. Paling di 1 udah habis, nggak bisa dipasangin lagi ya kan? Bisa. Permasalahannya ada di perangkat kita sama software pendukungnya. Kan saya bilang kan, kayak saya dulu a priori ratusan juta item dengan jutaan item dengan ratusan ribu transaksi. Yang saya bilang Excel aja menyerah bukanya pada waktu dulu. Ya. Gara-gara itulah saya bilang kalau menyerah. Tapi kalau mengelolanya algoritmanya bisa. Oke? Ada lagi? Ya lagi di depan. Oke, baik. Saya rasa cukup. Nanti tugas yang untuk kalian ekspor di rumah sudah saya jelaskan tadi. Jangan berhenti sampai di sini. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Kalau kalian berhenti, ini kelar hilang. Jadi sampai di rumah di waktu senggang, kalian pertamanya adalah kembali mengeksplor a priori dulu. A priori dulu, jangan dulu yang lain. Habis itu baru coba lihat pengembangan a priori. Tengok jurnal-jurnal sudah banyak mengembangkan a priori. Yang berikutnya boleh ke ECLAT, boleh ke FP growth. Oke? Oke, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik untuk perjumpaan hari ini. Selamat siang.